Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 27. Lukas memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Jalanan pada malam hari sangat sepi, memudahkan Lukas untuk cepat sampai di rumah. Sedari tadi Lukas terus tersenyum membayangkan liburannya dengan Bella tadi. Walaupun diusik dengan keberadaan Sing yang tiba-tiba datang, namun Lukas tetap menikmati liburannya dengan Bella. Seharusnya aku punya banyak waktu lagi agar liburannya lebih lama, ucap Lukas pelan, namun matanya masih fokus ke arah jalanan. Sesekali ia mengikuti alunan musik rock yang ia hidupkan di mobilnya. Cukup lama mengendarai mobilnya, akhirnya Lukas sampai di depan gerbang mansion. Namun, Lukas melihat mobil lain yang terparkir di depan rumah, membuat mobil Lukas tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. Lukas memukul setir mobilnya kesal dan mengumpat pelan. Lukas turun dari mobilnya untuk menemui pemilik mobil yang seenaknya memarkirkan mobilnya. Namun langkah Lukas terhenti ketika melihat Tiara keluar dari mobil sambil menggendong seorang anak perempuan. Anak tersebut tampak tidur di gondengan Tiara, namun ada lagi seseorang yang terlihat sedang berbicara kepada Tiara. Lukas tidak bisa melihat wajah seseorang tersebut karena posisinya membelakangi Lukas. Tiara terlihat berbicara dengan seseorang tersebut. Lukas bisa menduga kalau seseorang itu adalah laki-laki karena badannya yang besar dan tinggi. Karena rasa penasaran yang begitu tinggi, Lukas mendekati mereka dengan langkah pelan. "Aku takut Dedi akan marah," ucap Tiara pelan, namun masih bisa dengar oleh Lukas yang bersembunyi di balik salah satu pohon. "Jadi bagaimana?" ucap seseorang tersebut dengan suara berat. Lukas menajamkan pendengarannya setelah mendengar suara berat laki-laki tersebut. "Kalau begitu, aku akan masuk dan menjelaskan kepada dedimu bahwa kita mengasuh anak," ucap laki-laki tersebut yang terlihat masuk ke dalam mobil lalu menggendong seorang anak laki-laki. Lukas melongo mendengar ucapan laki-laki tersebut dan melihat Tiara dan laki-laki itu yang mulai memasuki gerbang. Langsung saja Lukas melompat dari balik pohon dan mengejar mereka. "Tiara!" teriak Lukas ketika adiknya nampak akan membuka gerbang bersama laki-laki yang berjalan di belakang adiknya. Tiara membalikkan badannya dan langsung melihat Lukas berdiri di depannya sedang berkacak pinggang. Matanya menatap Tiara tajam, lalu beralih ke arah anak yang digendong Tiara yang sedang tertidur, membuat Lukas membeku seketika. "Lukas?" ucap Tiara sedikit bergetar, memperhatikan wajah Lukas yang sepertinya kaget melihat dirinya. Apalagi Lukas terus menatap Cindy yang tertidur di gendongannya. Aku bisa jelaskan, Lukas," ucap Tiara mendekati Lukas, sedangkan Winter yang diam saja tak bergerak sedikit pun dari tempatnya, hanya menatap Lukas dan Tiara dengan datar. Lukas terdiam, lalu menghela nafasnya pelan, mencoba untuk menahan emosinya melihat Tiara yang terlihat gugup. Bagaimanapun, Lukas tidak bisa marah ataupun membentak adik kesayangannya itu. Sedangkan laki-laki di sebelah Tiara hanya diam dan menatap datar Lukas ketika Lukas menatap tajam laki-laki tersebut. Lukas mengalihkan tatapannya menatap Tiara dengan lembut, lalu mendekati Tiara mengambil alih Cindy dari pelukan Tiara yang sepertinya kesusahan menggendong Cindy. Tiara melihat Cindy yang sudah berpindah ke Lukas. Sementara Cindy tak merasa terganggu, ia tetap nyaman dengan tidurnya.
Lukas tersenyum melihat Cindy yang tertidur di pelukannya dengan damai dan polos. Lalu Lukas beralih melihat Tiara dan mengelus rambut Tiara pelan. "Ayo masuk, jelaskan di dalam. Di sini dingin," ucap Lukas langsung berjalan mendahului Tiara dan Winter. Tiara tersenyum. Saudara laki-lakinya ini memang benar-benar saudara terbaik yang ia punya. Tiara menatap Winter, lalu Winter mengangguk, membuat mereka akhirnya mengikuti Lukas di belakang. Lukas membuka gerbang yang langsung disambut oleh para penjaga rumahnya. Lukas memberikan kunci mobilnya untuk segera dimasukkan oleh penjaga, sedangkan Winter juga memberikan kunci mobilnya kepada penjaga. Ketika membuka pintu, pandangan mereka semua tertuju ke arah laki-laki tua yang sedang menonton TV. "Dad, kami pulang," ucap Lukas dan langsung menghampiri Diego yang masih kaget dengan kepulangan mereka yang tiba-tiba. Diego melihat apa yang dibawa Lukas. Seorang anak? Apa? Diego menatap kaget Lukas, namun Lukas hanya mengendikkan bahunya dan menidurkan Cindy di sofa. Tiara dan Winter masih berhenti di depan pintu, membuat Lukas memanggil mereka. Tiara berjalan cepat ke arah Diego, diikuti oleh Winter yang berjalan dengan santai, sedangkan Lukas yang sudah duduk di sofa memperhatikan raut dedinya yang menatap tajam Tiara dan Winter. Tiara langsung menjelaskan semuanya kepada Diego, dan saat itu Diego memijit pelipisnya pelan. Setelah mendengar penjelasan anak bungsunya yang ingin mengasuh anak perempuan yang terlihat tidur di sofa. Apa yang dipikirkan Tiara sebenarnya? Dia hanyalah anak berusia 17 tahun yang harusnya sibuk mengurus tentang sekolah agar dapat belajar di universitas tinggi yang terkenal, bukan malah mengasuh seorang anak yang ia ambil dari panti asuhan. Diego menatap Lukas untuk meminta pendapat, tetapi Lukas hanya sibuk menopang dagunya dengan tangannya dan mengendikkan bahunya tampak tak peduli. Tiara tampak sibuk memainkan jarinya dan menunduk. Di sebelahnya, pemuda yang dipanggil Winter tampak diam dan menatap Diego dengan datar. Diego menghela nafas berat, bingung akan kelakuan kedua anaknya. Tetapi walaupun mereka selalu membuat bingung, Diego tetap menyayangi kedua anaknya ini. Terkadang pemikiran aneh muncul. Diego berpikir kedua anaknya ini merupakan anak alien yang ia rawat dan ia besarkan, karena sedikitpun kedua anaknya tidak ada yang mewarisi wajah darinya dan istrinya. Hanya satu kesamaan Diego dengan Tiara dan Lukas, yaitu mereka maniak rumput laut. Selebihnya mereka tidak mirip sama sekali. Mencoba menahan emosinya, Diego menatap Tiara dan Winter bergantian. "Baiklah, aku memberikan izin kepadamu untuk mengasuh anak," ucap Diego menatap Tiara. Tiara yang awalnya menunduk ketika mendengar ucapan Diego, langsung saja ia mengangkat wajahnya dan tersenyum lebar menerjang Diego dengan pelukannya. "Makasih Daddy, aku sangat mencintaimu," ucap Tiara memeluk Diego erat. Diego tersenyum lebar dan membalas pelukan Tiara. Lukas menatap dedinya dan Tiara dengan tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Winter. Winter yang merasa diperhatikan dengan tajam langsung menoleh. Bukannya takut, Winter malah balik menatap tajam Lukas. "Ya sudah, kembali ke kamar kalian lalu tidur. Besok kalian akan bersekolah. Untuk Cindy, Daddy akan memerintahkan pelayan untuk menjaganya ketika kau tidak ada di rumah Tiara," ucap Diego yang langsung mengalihkan. Lukas menatap dedinya. "Saya permisi," ucap Winter yang akhirnya membuka suara. Diego menatap Winter lalu mengangguk. "Lukas, bawa Cindy ke kamarku. Aku akan mengantar Winter ke depan," ucap Tiara. Lukas hanya mengangguk lalu menggendong Cindy menuju lantai 2
sedangkan Diego mulai beranjak memasuki kamarnya di lantai 1. Tinggal Tiara dan Winter serta Ben yang masih tertidur di sofa. "Makasih," ucap Winter pelan menatap Tiara, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Ben. Tiara mengedipkan matanya pelan mendengar ucapan Winter. Seorang pangeran sombong di sekolah mengucapkan terima kasih kepadanya. Pasti pendengaran Tiara bermasalah. Tiara melihat ke arah Winter yang sudah mulai mengangkat Ben dan berjalan keluar. "Apa? Kau bilang apa?" ucap Tiara mengejar Winter, namun Winter hanya diam tak menjawab. "Kau bilang apa tadi?" Tiara menepuk bahu Winter yang sekarang sudah berada di sebelahnya. "Jangan sentuh," ucap Winter dingin dan tetap berjalan tanpa memperdulikan Tiara. "Oh ya, pasti pendengaranku bermasalah tadi," ucap Tiara melipat tangannya di depan dada lalu mendelik kesal ke arah Winter. Sampai di depan mobil, Tiara membukakan pintu untuk Ben, lalu Winter mendudukkan Ben di bangku dengan memasang sabuk pengaman di badannya. Winter menutup pintu dan berjalan memutar membuka pintu mobil satunya, lalu masuk dan menghidupkan mobilnya. Tiara melihat Winter yang mulai menjalankan mobilnya tanpa melihat Tiara dan langsung meninggalkan Tiara yang berdiri diam. Apa yang bisa kuharapkan darinya?" ucap Tiara melipat tangannya di depan dada melihat mobil Winter yang sudah berjalan jauh dari Tiara. Winter memang manusia yang tak tahu diri. Dia langsung saja pergi tanpa mengucapkan apapun dan tidak menatap Tiara sama sekali. "Bad boy," ucap Tiara kesal dan langsung membalikkan tubuhnya menuju rumahnya, kembali untuk mengistirahatkan tubuhnya yang sudah lelah. Bersambung.